What's up, kembali lagi di podcast Paradox. Hari ini kembali lagi bersama saya Gavski. Bertemu kalian semuanya yang sudah lama menantikan podcast yang jarang upload karena kita sibuk semuanya. Ya seperti biasa, konten-konten kali ini kita akan membahas cerita tentang penyanyi dangdut. Bagaimana kehidupannya, bagaimana industri perdangdutan di Indonesia, terutama di Yogyakarta hari ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa industri dangdut sekarang lagi ngetren-ngetrennya, banyak lagu dangdut yang memuncaki top track top track ataupun apapun itu, semuanya lagunya mendung tanpa udan, nganti bosan. Semuanya dangdut, semuanya hampir tren hari ini dangdut menjadi bukan lagi kayak gengsi gitu. Jadi semua orang pun dari semua kalangan punk, metal, hardcore, mendung tanpa udan ya tetap joget gitu loh. Nah, dengan ramenya dangdut, tak lupa juga kita akan mengundang beberapa atau salah satu penyanyi dangdut yang kalau yang kalian tahu dia adalah Cibel dari Asu Indonesia. Kita akan panggilkan di sini untuk membahas cerita penyanyi dangdut Indonesia. Ini dia Bersama Cibel. Halo, selamat datang Mbak. Halo, selamat datang Mas. Boleh perkenalkan dulu teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu siapa beliau. Oke, namaku Cynthia Bella. Cynthia Bella, oke. Tapi biasanya dipanggil Cibel aja ya biar lebih akrab ya. Iya, Cibel Asu gitu. Jangan gitu dong. Enggak, sorry ya. Gimana Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan adanya tren dangdut hari ini, apakah berpengaruh juga sama Mbak? Sedikit ya, tapi kalau di masa pandemi kayak gini, kayaknya untuk di dangdut, apalagi di off air, belum begitu berpengaruh deh. Iya, berapa panggung saat pandemi? Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung, Berapa? banget. Berapa? Sebulan paling berapa kali ya? Seminggu sekali aja belum tentu kayaknya. Biasanya ya 1 bulan bisa 5-6 kali sih. Banyak ya? Enggak, dikit. Biasanya enggak segitu, lebih dari itu biasanya. Iya. Oh, berarti pandemi ngaruh juga sama Mbak juga? Berpengaruh banget. Jadi panggung juga makin turun juga kan? Iya, karena kan pandemi kayak gini kan nggak boleh berkumpul-kumpul. Sedangkan kalau dangdut, apalagi off air, kan pasti ngundang penonton kan. Jadi sangat berpengaruh banget sih. Tapi pernah nggak waktu masih PPKM, PSBB gitu, ada undangan tapi tetap berangkat? Iya, pernah. Kalau mau dilarang nih? Ada lah. Ada kan? Ya, biasanya mungkin ada ya orang-orang spesial yang di era pandemi kayak gini masih bisa ngadain event, ngadain dangdut, private party gitu ya. Kalau aku sih profesional kerja aja ya. Kalau misalkan emang aman ya udah diberangkatin gitu. Ya, yang penting tetap progres ya. Iya, yang penting tetap progres yang ketat. Terus gimana Mbak? Sebelum jauh-jauh kita bercerita, boleh bercerita dulu tentang Mbak Cibel nih, gimana pertama kali bisa terjun di dunia dangdut? Awalnya sih nggak pernah terbesit ya buat jadi penyanyi dangdut, karena jujur aja dulu tuh aku benci banget sama penyanyi dangdut. Wih, kenapa benci? Nggak tahu ya, dulu tuh nggak suka aja gitu lihat penyanyi dangdut kayak gitu. Tapi ya karena rezeki nggak ada yang tahu, ternyata emang rezekinya di penyanyi dangdut. Dulu itu awalnya karena aku waktu masih sekolah putus cinta Mas, gara-garanya tuh. Putus cinta membuat segalanya berubah, termasuk profesi. Iya, dulu kan awalnya aku model ya, model. Terus habis itu karena aku putus cinta, dulu kan bucin banget ya, cinta-cintaan monyetnya anak sekolah kayak gitu. Terus sedih kan diputusin pacar gitu, bingung mau ngapain. Akhirnya kan main sama temen-temen. Kebetulan temenku itu dia penyanyi juga. Nah, terus dia ngajak aku buat ke studio latihan nyanyi, gitu. Karena emang aku tuh dari kecil suka nyanyi. Terus aku kan pengen kan iseng-iseng, aku mau dong nyoba nyanyi kayak gitu. Akhirnya aku nyoba nyanyi, dan dari situlah ada musisi yang ngajak aku buat ayo coba kita nyanyi kayak gitu. Siapa tahu kamu bisa jadi penyanyi dangdut gitu. Karena kan emang ya maksudnya masih muda, terus suaranya juga lumayan katanya. Terus kan juga cantik juga. Iya, makasih loh Mas.
Oh ya, tadi kan Mbak Cibel kan bilang nih kalau dia benci banget sama dangdut. Nah, gimana lagu apa atau apa sih yang pertama kali bikin Mbak oke lah ini aku bisa nyanyi dangdut ini, akhirnya aku memutuskan ke situ gitu loh. Maksudnya dari lagu apa kan, maksudnya aku benci banget nih sama dangdut, kok bisa akhirnya suka sama dangdut gitu loh. Aku lupa ya dulu. Apakah lagu misal kamu suka lagu A terus akhirnya yang buat kamu belajar dangdut terus terjun ke situ sih? Sebenarnya dulu waktu pada latihan tuh aku nyanyi lagu pop karena aku nggak tahu lagu dangdut. Terus tapi kan karena dibilang kayaknya kamu bisa nih nyanyi dangdut, kayaknya punya cengkok gitu. Ya udahlah coba aja kali ya, daripada aku mikirnya daripada aku terus-terusan kepikiran tentang mantan yang brengsek ini. Yaudah siapa tahu emang dari nyanyi aku bisa ngelupain dia kan gitu. Akhirnya lupa nggak? Alhamdulillah lupa ya. Terima kasih dangdut Indonesia. Iya. Sudah mengubah hidup Mbak Cibel dengan lupa mantannya. Oh, dua. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga ya, karena memang dangdut dari ini sangat ngetren banget, terutama di musik-musik kekinian ya, penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang seperti Denny Caknan, Darboy, terus apalagi Gwen Waton dan segala macamnya. Dan banyak juga lagu-lagu dari mereka yang di-cover oleh banyak orang ataupun mereka cover lagu milik orang. Itu menjadi sesuatu yang kontradiktif gitu. Nah, bagaimana sih Mbak pendapat Mbak Cibel nih tentang mengcover lagu gitu? Misalnya kayak sebetulnya lagu Mendung Tanpa Udan kan lagunya Mas Kukuh Prasetya yang akhirnya dibawakan oleh Darboy. Nah, terus ya mungkin ada beberapa kontradiktif yang terjadi. Kalau Mbak Cibel sendiri melihat sudut pandang itu gimana tentang cover lagu, mengambil lagu dan akhirnya ngetren dibawakan orang lain kayak gitu? Iya, kalau itu kembali lagi ke si penyanyi dan penciptanya ya. Awalnya yang bikin. Soalnya kan kalau misalkan nih Mas yang punya lagu, terus yang nyanyiin aku jadi viral. Nah, sebelum ngelakuin itu kan pasti tetap ada kesepakatan kan di antara mereka. Jadi kalau masalah mengcover sih menurutku aman-aman aja selagi memang udah izin sama si penciptanya ya. Soalnya kan kadang ada yang pencipta kayak minta atensi juga kayak gitu. Jadi kesepakatan aja sih. Soalnya kalau kayak gitu tuh berlakunya kan di ini ya, di kayak YouTube kayak gitu. Kalau off air sih ya kalau penyanyi nggak nyanyiin lagi lagu cover, dia mau nyanyi apa gitu. Karena kan banyak penyanyi yang belum punya single sendiri gitu. Bagaimana Mbak Cibel ini Ojo grogi loh Mas. Oh, dua. Oke, next. Setelah berpanggung-panggung, berevent-event mungkin, berapa sih Mbak penghasilan Mbak Cibel sendiri? Boleh dikatakan rupiah atau memang itu sepakat? Kalau enggak banyak atau dikit gitu aja cukup? Iya. Kalau awal nyanyi itu aku pernah dibayar 100.000 pernah. Pertama kali pernah dibayar. Sekarang berapa kali lipat? Iya, berapa ya? Gini, cukup nggak buat hidupan sehari-hari? Iya, kalau untuk aku pribadi sih sebenarnya cukup. Karena aku nggak terlalu yang boros buat belanja ini itu gitu Mas. Jadi aku paling borosnya dimakan aja sih, makan rokok kayak gitu. Tapi karena aku ada keluarga yang harus aku nafkahin juga, karena aku di sini kan aku anak broken. Jadi aku harus membantu, harus mandiri, dan aku harus bantu orang tua yang udah didik aku sampai sekarang kan gitu. Tapi ya pinter-pinteran kita manage uangnya sih. Tapi yo Nek, di keadaan sekarang kurang Mas, kurang banget. Tapi kok kalau aku lihat banyak nih, pandemi nggak pandemi, banyak penyanyi dangdut yang tetap baik-baik saja gitu. Ada apa itu? Wah, ada apa itu? Ada apa itu? Sebenarnya banyak dari penyanyi dangdut itu mereka yang punya pekerjaan sampingan ya. Kalau kayak aku pribadi, kalau kemarin emang fokusnya di nyanyi aja. Paling sama model, tapi kalau di keadaannya sekarang karena nyanyi emang lagi sulit-sulit banget, dan yang aku lihat penyanyi-penyanyi sekarang dia punya kerjaan lain, kayak misalkan ada yang jual makanan, ada yang
Ada yang jual mainan kayak gitu, ada juga yang kerjanya di live streaming, di aplikasi live streaming kayak gitu. Bigo. Nah iya, pokoknya adalah itu beberapa aplikasi live streaming kayak gitu. Oh, ya, terus Mbak Cipil kan bercerita tentang pendapatnya yang ya di kala pandemi emang kita nggak bisa jamin apapun pekerjaannya. Iya, soalnya kan misalkan ada job nih, aku masang segini kan ya, kan ditanya ya udah kan dijawab ya segitu. Terus harga corona dong kayak gitu. Jadi kan, harga corona tuh naik apa turun? Turun banget, bisa setengah harganya. Tapi ya udahlah ya, namanya di pandemi kayak gini semua orang terdampak, penyanyi dangdut pun sangat terdampak. Jadi ya yang penting jalan aja deh kayak gitu. Sudah berapa lama sih Mbak bergelut di dunia dangdut ini? Aku belum lama, aku masuk di dunia dangdut, bener-bener jadi penyanyi dangdut itu baru 2018. Baru 2018. Ya, kurang lebih berapa tahun? Baru 3 tahun. 3 tahun ya. Baru 3 tahun, tapi ya alhamdulillah kalau aku bilang emang rezekinya di sini gara-gara diputusin tadi ya, diputusin jadi sedih, kebetulan bisa dibawa jadi penyanyi dan menurutku aku hoki sih Mas. Soalnya dalam waktu 1 tahun aja alhamdulillah udah namanya udah dikenal orang banyak, udah sampai mana-mana. Ketika pertama kali mungkin 2018, wah Cynthia Bella ini akhirnya jadi penyanyi dangdut gitu. Gimana keluargamu, lingkungan, apakah senang, apakah sedih, mungkin kesel karena jadi penyanyi dangdut mungkin? Kalau dari orang tua ya, dari keluarga, karena kan aku tuh paling deket sama bapak. Oh ya. Nah, awal aku jadi penyanyi tuh kan aku nggak langsung bilang kan sama orang tua, diem-diem gitu. Kalau ditanyain mau kemana gitu, aku bilangnya mau main, tapi bawaannya di tas penyanyi, pakaian dangdut, sepatu kayak gitu. Terus lama-kelamaan ya aku mikirnya apapun kerjaanku kayaknya aku harus ngomong sih sama orang tua kan gitu. Oh berarti awalnya memang diem-diem dulu? Awalnya diem-diem, terus sampai akhirnya aku beraniin diri buat ngomong sama bapak. Aku bilang kalau sekarang aku jadi penyanyi dangdut, dan jujur aja waktu itu respon bapak itu kaget banget. Nggak nyangka anaknya kok sekarang malah jadi penyanyi dangdut kayak gitu. Soalnya dulu kan emang apa ya, bapak tuh kayak mewanti-wanti banget, kamu tuh kalau main yang hati-hati, bergaul yang hati-hati. Kadang berpakaian yang sedikit terbuka aja sama bapak komplain, di apa ya, ditegur kayak gitu. Tapi ya aku ngasih apa namanya penjelasan kan sama bapak, karena kan emang dulu aku ditentang buat pacaran. Oh ya. Jadi aku putus tuh bapak seneng gitu. akhirnya anakku putus gitu kan. Nah terus aku juga bilang sama bapak, mungkin ini jalanku untuk move on dari semua yang terjadi di masa lalu pak, aku bilang gitu. Terus ya aku pelan-pelan membujuk bapak, gimana caranya ngeyakinin bapak kalau aku ini jadi penyanyi dangdut nggak yang macem-macem, nyanyi ya nyanyi aja, di luar itu aku tetap jadi Cynthia Bella yang kayak biasanya, jadi Cynthia Bella yang kayak bapak kenal kayak gitu. Terus ya akhirnya bapak support, ibu support, keluarga support, dan disitulah aku jadi lebih semangat. Kalau keluargaku udah support, berarti aku harus lebih berkembang dari ini. Aku mikirnya kayak gitu. Ada nggak sih orang-orang yang mungkin entah itu orang terdekat, teman terdekat yang kayak berpikir kalau ngapa sih kue jadi dangdut, penyanyi dangdut, gitu. Maksudnya yang mereka memang nggak sepakat dengan itu. Pernah nggak? Atau ada nggak? Pernah. Dulu awal aku jadi penyanyi dangdut ya mas, Iki sebenarnya sakit banget sih. Gimana tuh? Waktu aku masih sekolah, kan aku dulu SMK ya, di salah satu SMK di Klaten. Itu awal aku jadi penyanyi dangdut itu jadi bahan omongannya, bahan omongan sesekolah itu. Jadi kan banyak senior yang kayak mereka tuh iri gitu kan sama aku, karena kan aku waktu itu masih kelas berapa aku lupa itu. Terus setiap aku lewat di mereka kan zaman dulu kan sukanya pada geng-gengan gitu ya, ngumpul sini ngumpul sana, sedangkan aku kan emang dari dulu nggak suka yang gerombol-gerombol gitu, netral, mau ke kantin ya ke kantin aja kayak gitu. Setiap lewat gitu diliatin dari bawah sampai atas, disindir kayak gitu, sampai pernah ada kejadian aku tuh difitnah. Ya, kenapa tuh?
Jadi ada orang yang nggak suka sama aku bikin rumor kalau aku tentang video yang nggak senonoh. Dan itu iya pernah, dan itu ditujuin ke aku. Dan jujur aja waktu itu aku bener-bener yang down banget karena baru awal-awalnya aku merintis karir sebagai penyanyi. Awal-awalnya aku baru menunjukkan ke orang siapa aku. Tiba-tiba ada kasus kayak gitu, ada kabar yang nggak enak, dan aku sempet hampir putus asa, Mas. Jadi penyanyi itu? Bukan jadi penyanyi sih, maksudnya aduh aku baru punya nama, baru beberapa bulan udah ada masalah kayak gini, tapi ada keluarga yang ngeyakinin aku, karena kan dari masalah itu kan aku langsung bilang, Pak, Bu, ada yang bikin fitnah tentang aku kayak gini, dan bapakku bilang, kalau kamu emang nggak salah, kamu yakin kamu pasti menang dari kasus ini kayak gitu. Akhirnya ya karena kita di negara hukum, aku pilih buat ke jalur hukum, aku gitu. Dan semuanya selesai. Aku nggak ngasusin orangnya sih, cuman aku pengen buktiin ke orang-orang, terlebih di sekolahku di Klaten, karena kan itu sempat viral di Klaten, viral banget. Dan aku cuma pengen buktiin, ini loh Cynthia Bella, nggak kayak gitu loh. Maksudnya, oke, kalian bisa ngehujat aku, tapi jangan sampai hujatan kalian ini bikin mental orang lain down, bikin mental orang lain hancur kayak gitu. Dan sekarang orang yang dulu ngehujat aku kayak gitu kena karmanya sendiri sih. Iya serius bener. Ya memang harus sih. Orang-orang yang banyak orang yang nggak support, orang-orang yang iri mesti akan kena batunya sendiri. Iya. Dan yang dihujat biasanya akan jauh lebih baik sih. Nah, aku cuma yakin sama diriku kayak gini. Oke, aku nggak bisa membuat orang itu suka sama aku. Tapi aku pengen ngebuktiin ke orang kalau aku tuh nggak seperti yang mereka lihat gitu. Dan menurutku cara terbaik membalas kejahatan mereka adalah menunjukkan kalau aku bisa lebih sukses dari mereka. Dan akhirnya hari ini? Ya, alhamdulillahnya sampai hari ini aku masih bisa bernyanyi dan orang-orang masih mengenal aku, dan menurutku itu suatu reward tersendiri dengan mereka yang dulu ngomongin tentang aku bla 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 bla. Raina ya Mas jadi penyanyi dangdut, yakin. Jadi dari banyak cerita tadi, pernah nggak sih Mbak Zibel nih punya pengalaman buruk di dunia perdangdutan? Pernah dan sering pastinya. Bisa diceritakan seperti apa? Pengalaman buruknya tuh sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya, cuman kadang jadi kayak trauma aja. Jadi sering kan Pak waktu kita nyanyi di off air gitu, panggungan, apalagi private party gitu ya, gitu kadang ada kan penonton yang udah mabuk kenceng, wes nggak kontrol, terus tiba-tiba megang-megang penyanyi, tiba-tiba nyenggol penyanyi, kayak gitu sering banget. Emang banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Terus nanti pas mau pulang kayak, ayo tak antar pulang aja, gini-gini, kayak gitu sering banget Mas. Terus yang pernah nggak ada yang sampai bikin dari hal kayak gitu yang bikin Mbak Zibel nih, kok ini banget sih jadi penyanyi dangdut mana gue? Pernah nggak sih? Iya. Mungkin seksual harassment yang sangat-sangat sampai kena gitu. Awal-awalnya sih pernah ya Mas, karena kan dulu aku awalnya kan di Klaten kan, terus akhirnya ditarik di Jogja, aku nyanyi di klub, di kafe kayak gitu. Nah kan pasti orang kan berpikirnya kalau nyanyi di klub, di kafe tuh ya kayak gitulah ya, di dunia malam, ada alkoholnya, pasti ngerokok juga dan lain sebagainya. Dan menurutku kalau tentang seksual harassment tuh pernah. Jadi ketika nyanyi gitu ada penonton yang rese, nggak kontrol karena udah berpengaruh sama mabuk kan, pegang kan. Kalau kita nyanyi kalau di klub kan emang di apa ya, diusahakan seksi ya. Jadi kan pakai rok pendek kayak gitu kan, megang paha, terus habis itu kayak nyawer gitu, mintanya dimasukin ke belahan dada kayak gitu, sering banget. Dan awalnya aku kaget sih, maksudnya kok penontonnya kok gini banget sih kayak gitu. Aku sampai
jadi kayak takut gitu mau nyanyi tuh, kadang malah takut sendiri karena penontonnya kayak gitu. Pernah aku sampai kapok nggak mau nyanyi lagi di tempat itu gitu, pernah ya, karena penontonnya emang rese banget. Soalnya kan kita nggak tahu kan ya sifat-sifat penonton itu kayak gimana. Orang nggak mabuk sama mabuk kan udah beda kontrolnya kayak gitu. Cuman ya lama-lama dari kejadian-kejadian yang udah ada itu, akhirnya aku belajar, ya udahlah ya, aku nggak mungkin juga menunjukkan emosiku ke penonton karena di sini aku diundang mereka adalah tamuku, aku ya harus gimana caranya profesional. Jadi yuk kadang anyel banget, siapa sih yang nggak sebel? Pasti mungkin ya semua cewek, nggak cuman aku, mungkin ketika ada cowok yang nggak mereka kenal dan megang pahanya tiba-tiba kayak gini, terus tiba-tiba nyenggol pengen megang ini payudaranya gitu, mungkin kan pasti kaget gitu kan ya. Tapi yuk pinter-pinteran kita ngontrol emosi aja kayak gitu. Soalnya kan ya itu tadi, mereka yang ngujep kita, ibaratnya mereka yang punya duit kan. Tapi kalau aku sih biasanya aku bilang ke panitianya, buat ngantisipasi Kak, orang itu dari tadi rese nih sama penyanyi kayak gitu. Soalnya kan ya kita sebagai penyanyi perlu dilindungin juga dong. Enggak kayak gitu aja orang udah berpikir negatif tentang penyanyi, apalagi bener-bener ada kejadian kayak gitu loh. Kadang juga ada juga penyanyi yang karena dia emosi banget sampai emosi di depan penonton, banting mic kayak gitu juga ada. Pukul. Nah, cuman ya itu kan kembali ke pribadi penyanyinya masing-masing ya. Terus kalau mungkin di lingkungan Mbak sendiri nih, lingkungan yang sebagian orang awam nggak tahu gimana nih di belakang penyanyi dangdut itu ada apa sih sebenarnya, yang kayak mungkin kalau yang sepengetahuan gue gini, mungkin beberapa penyanyi dangdut itu ada manajemennya. Nah di manajemen itu sendiri masalah biaya dan segala macamnya itu diatur oleh manajemen. Itu kan pasti ya. Nah dari segitu ada nggak pernah masalah nggak dari teman-teman Mbak atau Mbak sendiri mengalami yang kayak ini kok kurang adil, kok ini kayak gini gitu, ini adalah pilih kasih nih di manajemen ini nih, ini kok gini. Kalau aku pribadi, karena aku sampai detik ini belum pernah gabung di sebuah manajemen ya. Jadi aku independen sih, siapapun yang mau ngejob aku selagi aku bisa, aku it's okay. Cuman ya kalau kadang aku misalkan aku di job sama orang nih, ketika acara berlangsung kok penontonnya rese, kok penontonnya kayak mau niat gondolin penyanyi kayak gitu kan, aku misal besok di job lagi aku mending enggak. Soalnya ya gimana ya Mas ya, sebaik-baiknya seorang penyanyi dangdut itu orang pasti ngelihatnya udah yang buruk-buruk aja, yang jelek-jelek aja, karena kan ya memang kita berkecimpungnya di dunia malam, lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki dan mungkin nggak jauh dari miras, dari rokok dan sebagainya. Dan penilaian orang, cara pandang orang kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang itu penyanyi gini pasti kayak gitu. Sebenarnya ya nggak semua penyanyi kayak gitu sebenarnya. Terus kalau dari Mbak Cibel sendiri bagaimana sih ngantisipasi hal-hal yang kayak gitu? Mungkin beberapa teman sejawat atau di lingkungan Mbak sendiri pernah ada yang masuk, mungkin pernah masuk hingga narkoba dan segala macamnya. Mbak Cibel sendiri ngantisipasi itu gimana? Lingkungan ini mungkin kotor banget loh. Nah, aku harus bisa survive di sini, cuman aku akan mencoba mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu. Kalau aku sih lebih ke ini ya, selama aku jadi penyanyi, aku nggak yang terlalu deket sama penyanyi, enggak. Soalnya prinsipku dari dulu, aku sama siapapun akan baik, tapi aku nggak mau terlalu deket. Soalnya apa? Kita kan nggak tahu sifat orang lain itu seperti apa. Sedeket-deketnya kita sama orang, suatu saat pasti akan bermasalah. Dan aku paling anti bermasalah, apalagi sama-sama penyanyi gitu loh. Jadi kalau aku lebih baik biasa aja. Kalau ketemu ya say hello, ngobrol, tapi di luar itu udah biasa aja kayak gitu. Soalnya dunia entertain itu keras lur. Keras seperti apa? Beneran, keras banget. Nggak suka disindir, kadang sampai ada yang dukun-dukunan kayak gitu.
kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Ya, kalau aku sendiri sih alhamdulillah belum pernah kena ya. Cuman dari beberapa yang aku lihat ada yang sampai kayak gitu. Kadang ketemu misalkan nih kita sama-sama penyanyi, mau event gitu, aku nggak mau kalau ada ini, aku nggak mau kalau ada itu, kayak gitu. Makanya aku yang mengantisipasi kayak gitu, santai aja. Kalau masalah ke lingkungan kayak narkoba dan yang lain sebagainya kayak gitu, aku belum pernah masuk kayak gitu sih, belum pernah dapetin yang kayak gitu. Soalnya itu tadi aku bukan menjaga jarak ya, tapi lebih ke mewanti-wanti diri sendiri. Soalnya kan kalau ada apa-apa yang akhirnya kena kan kita sendiri. Bener. Jadi lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal yang kayak gitu. Oh, Mbak Jibel. Iya. Orang kan banyak yang tahu nih tentang Mbak Jibel itu hanya lewat sosial media mungkin. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, kalau ya pekerjaan itu keras dan dunia dangdut juga keras gitu. Apa sih yang orang di luar sana nggak tahu perjuangan seorang Jibel di belakang itu semua gitu loh? Yang mungkin yang pernah berkorban A ini, terus berkorban B, berkorban C gitu. Iya, orang melihat aku dari banyak sisi ya. Mungkin ada yang dari omongan orang lain, mungkin lihat aku dari sosial mediaku, tapi kan orang nggak tahu ngopo kok aku tuh bisa jadi seorang penyanyi dangdut. Dan sebenarnya aku tuh kayak apa sih orangnya, kan kayak gitu kan mikirnya. Kalau aku gini Mas, apa ya, semua pekerjaan pasti ada resikonya, termasuk menjadi seorang penyanyi dangdut. Itu jelas ada resikonya dan itu jelas berat. Salah satu resikonya adalah berperang dengan hujatan netizen. Ya, gimana itu, Pak? Sampai detik ini hujatan netizen itu menurutku adalah penyakit yang paling sulit dan harus kita terima. Soalnya apa ya? Pekerjaanku mayoritas berpakaian seksi, terus di dunia malam bertemu dengan banyak laki-laki dengan minum-minuman keras, dan itu pastinya orang yang awam itu pasti ngelihatnya, ih penyanyi dangdut, ih di dunia malam itu pasti open-openan gadun, itu pasti gini, pasti bisa digondol sana sini. Sebenarnya nggak semua penyanyi itu kayak gitu loh. Kadang aku pengen kalian yang merasa paling benar, kalian yang merasa paling nggak punya dosa, menurutmu aku sebosok sing mbok delok po? Kadang aku tuh pengen kayak gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa bikin orang itu suka sama kita. Bener. Yang bisa kita tunjukin adalah gimana cara attitude kita mungkin. Terus ketika bertemu langsung, kadang ada orang yang di sosial media tuh kayak ngehujat aku, alah Jibel ngene paling yo di booking bisa gini. Ada yang kayak gitu, tapi pas ketemu ternyata kamu tuh baik ya, ternyata kamu tuh apa namanya, kayak care banget gitu ya, orangnya bawel, nggak yang sombong, nggak yang sadis, kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah, kalau apa ya, di balik itu resikonya itu ya Mas, akeh sih Mas. Aku kadang mikirnya tuh kayak, apa aku udah aja kali ya jadi penyanyi dangdut kayak gitu. Soalnya emang berperang dengan hujatan netizen itu berat banget. Padahal mereka nggak tahu kita kerja jadi penyanyi itu nggak semata-mata cuma buat seneng-seneng doang. Ya mungkin ada yang mereka udah punya pekerjaan tetap dan nyanyi hanya buat sampingan, mungkin ada. Tapi ada juga bahkan banyak mereka yang harus jadi penyanyi itu karena karena membiayain orang tuanya, karena mereka jadi tulang punggung keluarga, mungkin karena mereka anak broken home kayak aku yang diharuskan menjadi perempuan yang mandiri itu. Banyak yang kayak gitu. Dan aku ngerasain sendiri dari kecil, aku nggak yang dimanja orang tua tuh nggak. Aku dari kecil dilatih untuk
mandiri. Aku dari kecil dikerasin sama orang tuaku biar aku bisa hidup dan bisa punya penghasilan sendiri, bahkan cukup untuk menghidupi keluargaku kayak gitu. Dan jarang orang tahu anak broken home, apalagi perempuan itu, orang mikirnya kan pasti, alah kamu pasti di rumah dimanja, kamu pasti banyak relasi yang ngopeni kamu gini-gini. Enggak semua perempuan kayak gitu loh. Penampilanku seksi, aku ngerokok, aku minum, bukan berarti menunjukkan kalau aku ini nakal, kalau aku ini perempuan yang kayak gitu. Menurutku berpenampilan seksi, ngerokok, mabuk, mungkin dugem, itu adalah gaya hidup. Kita hidup diberi kebebasan untuk memilih pergaulan kita, untuk memilih cara kita berekspresi kayak apa. Dan ini caraku gitu. Orang mau ngehujat aku di luar sana kayak apa silahkan, tapi kalian nggak tahu aslinya aku tuh kayak apa gitu. Dan aku nggak mau yang terlalu aku gini loh, aku nggak mau. Udah biasa aja. Aku malah sekarang berusaha buat bodo amat lah orang mau kayak gimana, bodo amat. Aku makan nggak minta mereka kok. Aku kayak gini nggak nyusahin mereka gitu loh. Yang penting aku nggak bikin masalah sama mereka, it's okay aja sih. Karena aku yakin nggak cuma aku perempuan yang ngerasain resikonya mendapatkan pekerjaan yang seperti ini. Mungkin banyak perempuan yang lebih berat resikonya dari aku, tantangannya lebih berat, mungkin harus berperang dengan apa yang lebih berat aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi, aku pernah down psikisku pernah mas, karena ya aku pernah dihadapkan dengan seksual harassment, aku pernah dilecehin secara langsung lewat sosmed, aku pernah, dan kadang aku jijik sama diriku sendiri ketika orang kok gini banget ya sama aku. Apa mikirnya tuh aku tuh emang perempuan emyeh sing iso di nyang rondur ini gitu loh. Kadang aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku ya wes lah, terserah orang mau ngomong apa, monggo. Bahkan yang ngehujat aku kebanyakan perempuan. Seharusnya perempuan itu mungkin lebih perasa, lebih punya hati ya, lebih bisa ngerasain pekerjaan kayak gini tuh kayak gimana sih. Jadi kayak gini tuh berat nggak sih? Ya berat, cuman kalau bisa dikatain mungkin nggak ada yang mau di keadaan yang seperti ini. Tapi kalau kita nggak kayak gini, apa kalian mau biayain hidupku? Enggak. Kayak gitu kan. Dari sekian banyak ceritanya, yaitu seperti yang dibilang tadi, kapan kamu merasa capek dan kapan kamu harus bisa bangkit lagi dengan kondisi dan keadaan, ya mungkin banyak hujatan dan segala macamnya. Apa yang membuat Mbak Cibel hingga bisa bertahan sampai hari ini? Mungkin bisa lebih kuat, mungkin akan dari hujat-hujatan kamu akan pamer nih, lo aku ini lo, dengan kalian ngomong aku bisa kayak gini gitu. Kalau yang bikin aku capek ya, kapan aku capek? Aku selalu terbesit pikiran capek dan pengen berhenti dari dunia kayak gini ketika aku dengar omongan orang tentang aku yang Cibel gini. Ya pokoknya yang omongan yang negatif lah mas. Setiap aku dengar omongan yang negatif dan itu langsung ke telingaku ya, itu aku selalu berpikir, apa aku lebih baik stop sekarang ya? Apa lebih baik aku keluar dari lingkungan ini ya? Karena aku capek aja gitu dengar omongan orang yang kayak gitu, dengar omongan orang yang selalu memandang aku negatif, yang selalu berpikiran aku ini neko-neko di luar sana kayak gitu. Cuman kadang aku juga berpikir, kalau aku stop sekarang, aku cupu banget nggak sih? Aku baru aku baru terjun di entertain itu seumur jagung, baru dari 2018, dan masa aku mau menyerah gitu aja gitu. Menurutku fase-fase kayak gini, fase-fase dihujat orang itu, ya namanya orang mau sukses pasti akan ngerasain kegagalan, pasti banyak cobaannya, dan mungkin ini ujian nih buat aku
buat ngetes aku mampu nggak sih ngelewatin ini semua, aku mampu nggak sih menunjukin ke orang kalau aku ini di luar ekspektasi omongan mereka yang negatif tentang aku. Dan satu yang selalu bikin aku semangat dan bikin aku support adalah Bapak. Karena aku paling deket sama Bapak, dan apa-apa aku konsul sama Bapak, aku selalu inget pesan Bapak. Bapak selalu ngomong sama aku, jadilah diri kamu sendiri, gak usah gagas omongan orang. Yang tahu kamu itu kamu sendiri. Kamu hidup bukan buat mereka, kamu hidup buat masa depan kamu sendiri. Dok, masa depan kamu masih panjang, karir kamu masih panjang. Kamu gak boleh nyerah, kamu harus terus lanjut, kamu harus terus semangat. Buktiin sama orang-orang yang udah ngejelek-jelekin kamu kalau kamu itu bakal sukses kayak gitu. Bales omongan-omongan jelek mereka dengan kesuksesan kamu. Bapak selalu bilang kayak gitu. Jadi setiap aku ada masalah, setiap aku galau karena denger omongan orang, aku selalu bilang sama Bapak, Pak, kok ada orang ya yang ngomongin aku kayak gini, aku dibilang kayak gini, Bapak rasa digagas. Ngapain kamu mikir omongan orang gitu? Mikir hidup kamu sendiri aja, nggak usah mikir omongan orang. Orang nggak tahu kamu tuh seperti apa. Kamu wanita kuat nggak kayak gitu. Nggak mungkin 1001 perempuan yang bisa ada di posisi kamu. Kenapa Bapak bilang kayak gitu ya? Karena di keluargaku yang paling dekat adalah Bapak. Mungkin ya 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi, ketika mungkin aku lebih baik dari ini, mungkin karirku akan lebih berkembang dari ini, aku pengen bilang sama diriku sendiri, kamu harus bersyukur kamu masih dikasih rezeki, harus bersyukur masih dikasih kesempatan untuk terus berkembang, untuk terus berekspresi. Dan nggak semua pekerjaan itu bisa menghasilkan hasil yang cukup untuk menghidupi diri sendiri atau apalagi menghidupi keluarga. Dan aku cuma mau pesen ya sama diriku dan sama siapapun yang udah nyaksiin obrolanku hari ini, aku pesen jadi diri kalian sendiri. Jadiin omongan orang itu semangat yang bikin kalian kuat untuk menghadapi apapun. Zaman sekarang cari kerja itu susah. Bersyukurlah dengan kerjaan kalian sekarang yang semangat. Kalau bisa jangan sampai nyerah. Gagal itu wajar, Mas. Orang sukses itu nggak bisa instan kecuali ngangkang di kasur. Ampun. Maaf ya, ini ngomong apa adanya ya. Yoi. Jadi buat kita semua, apalagi generasi muda, ayo yang semangat cari duit. Sekarang di dunia yang dibutuhin bukan cuma kasih sayang, bukan cuma cinta, tapi butuhnya duit. Cuan. Halal haramnya, hasil yang kita cari itu bukan kita yang nentuin. Semua udah ada yang nentuin. Yang penting kerja dulu, yang niat, yang semangat. Jangan lupa tetap have fun. Yo, mantap sekali. Podcast hari ini cukup banyak cerita yang bisa diambil dari Mbak Cynthia Bella, dari dunia dangdut hingga cerita pengalaman pribadinya. Mungkin buat teman-teman yang sudah nonton podcast hari ini akan melihat sudut pandang baru bahwa segala hal termasuk menjadi penyanyi dangdut bukan hal yang mudah. Dan untuk kalian semua yang sudah nonton ini, terima kasih banyak. Hari ini podcast bersama Mbak Cynthia Bella dan Paradox Dokumenter cukup sekian. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Mbak Bella. Ya Mas, terima kasih juga. Dan buat kalian yang udah nyaksiin podcast hari ini, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe YouTube-nya Paradox Dokumenter.